Siapa sih yang gak kenal dengan menu yang satu ini? Kuahnya seger, rasanya enak, baunya harum, dan bumbunya itu aromatik banget. Sangat cocok dengan cuacanya yang sedang berbadai-badai di Taiwan ya teman-teman. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo Bunda dan teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi resep. Dan sebelumnya saya juga membuat satu menu ya. Seperti biasa, bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai. Dan masukkan nasi satu piring atau satu baskom. Kemudian dibolak-balik. Karena di video ini saya akan membuat beberapa makanan ya teman-teman. Jadi tolong ikuti terus sampai videonya full agar tidak gagal paham. Dan ini menu pertama, nasi goreng yang bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, lalu dimasukkan kecap manis, kecap ikan, bubuk kaldu ataupun daun bawang. Kemudian diaduk-aduk ya. Kalau nasi gorengnya saya tidak menggunakan nasi, ini nasi goreng polos tanpa topping kecuali ada daun bawangnya buat pengharum. Dan ini sudah matang, sudah saya taruh di piring, ada garnisnya timun dan ini ada 2 telur ceplok. Menu pertama sudah selesai, saya rasa teman-teman juga suka banget. Karena ini tuh menu favorit, menu legendaris, menu nenek moyang kita ya. Dari anak kecil sampai nenek kakek semuanya suka menu ini. Dan sering juga meskipun di rumah makan, kita di luar juga masih sering beli ya menu yang satu ini, nasi goreng. Dan selanjutnya teman-teman, saya ini bikin toge ya. Bikin cambah sendiri dengan kacang hijau direndam, kemudian ditiriskan, disiram beberapa hari dengan air yang bersih berulang-ulang dan akhirnya tumbuhlah menjadi toge atau kecambah. Kecambahnya seger banget, jadinya sempurna. Ini kira-kira kacangnya saya hanya menggunakan 1/4 gelas yang untuk menakar beras rice cooker ya teman-teman. Jadinya banyak banget. Dan ini nanti saya akan petik-petik, lanjut saya juga menggoreng tahu ya. Saya menggoreng tahu ini untuk topping menu yang kedua. Goreng seperti biasa. Kalau dibolak-balik itu takutnya gosong. Dan ini sudah ada kuahnya. Kuah soto yang warna kuning, rasanya gurih, asam, dan nikmat. Kalau saya membuat soto memang cenderung agak ada asamnya gitu ya teman-teman. Dan ini saya juga menggoreng bawang merah dan bawang putih. Sebenarnya udah ada sih ya, tapi karena daripada busuk jadi saya menggorengnya. Kemudian saya masukkan bawang merah dan bawang putih tadi secukupnya ke dalam kuah soto ya teman-teman. Bumbunya sangat simpel ya soto. Bawang merah, bawang putih, lada, dan kemiri, dan apa itu? Serai lengkuas dan daun jeruk. Ini ayamnya udah saya goreng
kering. Tadi saat gorengnya saya lupa ya teman-teman buat video. Dan ini paha 4 ekor. Bukan 4 ekor. 4 potong paha ayam yang sudah dibumbuin bawang putih, ketumbar, garam, dan saya juga merendam tongfen atau suun. Saya ambil 4 potong suun karena yang makan hanya bertiga. Kita rendam dengan menggunakan air anget-anget kuku, kemudian ditutup biar merekah. Selanjutnya saya juga goreng tempe, tapi saya tidak gunakan tepung ya, karena saya lagi kepingin banget makan tempe tanpa tepung. Dan rasanya tidak abdol ya kalau bikin kuah soto dan tidak ada sambal, makanya saya bikin sambal. Sambalnya goyang-goyang karena HP-nya dipegang. Dan ini semuanya sudah matang ya teman-teman. Ada ayam, ada tempe, ada kerupuk, dan ada suun, ada toge, ada kol, semuanya lengkap untuk dinikmati bersama teman-teman. Dan ini adalah video saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum. Gak bisa terangin. Hi. Hi my boy.